Halo Sobat Young Entrepreneur, kembali lagi di Kubis, Kupas Bisnis. Membahas tentang seputar motivasi bisnis dan mahasiswa-mahasiswi Prodi Manajemen Bisnis Syariah yang memiliki bisnis dari yang masih memulai sampai yang sudah memiliki omset jutaan rupiah. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang strategi bisnis fotografi di kalangan mahasiswa bersama dengan Kak Syahrul Nurfadila. Pengalaman kerja beliau yaitu Chillhot Studio Pare Kediri 2022 bekerja dalam bidang editing video, dan Sankara Studio Banguan Tulungagung 2022 sampai sekarang menjadi manajer operasional sekaligus tim kreatif konten marketing. Baik, tidak usah berlama-lama, mari kita sapa narasumber yang sangat hebat hari ini. Halo, salam kenal Kak Syahrul. Oke, ya, halo, salam kenal. Oke. Sebelumnya terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya dan berkenan hadir dalam acara Sharing Kubis kali ini. Ya. Sebelum kita bertanya-tanya lebih lanjut, alangkah baiknya kalau Kak Syahrul memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Kak Syahrul. Oke, halo teman-teman. Nama saya Syahrul Nurfadila. Saya adalah manajer dari Sankara Self Photo Studio, yaitu adalah foto tanpa fotografer di Tulungagung. Ini dengan nama kita termurah dan terbaik di Tulungagung. Dan tempatnya di Banguan Tulungagung, yaitu kalau tepat pastinya Pasar Senggol ke arah utara. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Selanjutnya kita akan masuk pada sharing session yang akan membahas tentang strategi bisnis fotografi di kalangan mahasiswa. Untuk yang pertama, apa yang memotivasi atau melatar belakangi Anda untuk terjun ke dunia fotografi? Nah, sebelum itu kita flashback lagi ya. Jadi kan tadi disebutin bahwa ada Silhouette Studio. Jadi dulu saya pernah bekerja di situ. Habis itu saya mungkin tertarik dengan dunia itu. Akhirnya saya seperti meminta tolong pada partner saya. Kalau buka di Tulungagung mungkin ini adalah kesempatan bagus gitu. Jadi habis itu jangka berapa waktu kan saya gabung di bulan Juli. Jadi mungkin dari Agustus sudah mulai di preparation, akhirnya Juli, Agustus, September, dan Oktober sudah mulai prepare di Tulungagung. Dan Oktober itu adalah mulai di mana pembukaan dari Sankara Studio, itu sekitar bulan-bulan akhir lah, Oktober sampai November gitu. Lalu bagaimana Anda belajar tentang fotografi? Apakah Anda mengikuti kursus, workshop, atau belajar secara otodidak? Nah, untuk masalah fotografi sebenarnya dulu pernah ketertarikan pada zaman mungkin aliyah ya. Dulu saya aliyah. Jadi kayaknya kalau kita mendapatkan suatu momen dalam fotografi itu sangat menarik. Nah, akhirnya di situ terjunlah, di situ belajar, akhirnya kok selaras juga mulai dari editing video, dari editing video, terus editing foto, akhirnya ke bidang fotografi itu, dan membuat suatu inovasi baru yang sampai sekarang masih bisa berkembang, yakni dengan Self Photo Studio, yaitu foto tanpa fotografer. Perangkat fotografi apa yang biasa Anda gunakan dan apa kelebihan dan kekurangan dari peralatan tersebut? Nah, sebenarnya kalau masalah alat sebenarnya kan selera ya. Jadi mungkin ada, kalau bisa bilang ada grade-grade-nya, yaitu ada grade up yang mungkin standar, bagus, dan juga luar biasa. Iya. Jadi untuk standar, jadi yang pakai adalah grade standar aja, yaitu dimana seorang pemula fotografer pasti tahu dimana mereka menggunakan seperti Canon, dan juga nanti kita juga akan berkembang terus sampai ke Sony gitu. Selanjutnya,
Apakah Anda memiliki pengalaman kerja bersama dengan klien dan bisakah Anda cerita tentang beberapa proyek yang pernah Anda kerjakan? Oke, di Self Photo Studio sendiri, itu kan kita sudah memfasilitasi bahwa studio itu adalah di mana mereka itu berfoto tanpa adanya jasa fotografer atau dia foto sendiri menggunakan remote. Dan pengalaman saya yaitu di mana mereka dari awal sampai sekarang pasti berproses, di mana ada yang mungkin belum mengenal dan akhirnya bisa di kalangan bawah sampai ke atas pun bisa mengenal Sankara tersebut, akhirnya mulai berfoto. Dan seiring berjalannya waktu, mulai dari studio foto itu akhirnya kita mulai beranjak ke beranjak ke fotografer wisuda, di mana fotografer wisuda itu sering mengkoordinasi kita, di mana kalau di Tulungagung ada di Universitas Win 1, terus kalau di Pare pun ada di daerah sekitar Pare dan juga Kediri. Bagaimana Anda melihat perkembangan fotografi di era digital ini? Lalu bagaimana Anda mengikuti perkembangan tren terbaru dalam fotografi? Nah, untuk perkembangannya dari dulu sebenarnya adalah kesempatan, dimana kalau bisa ya mungkin dari pendapatku aja ya. Jadi bisnis ini sebenarnya kalau kita mau bisnis fotografi itu sebenarnya sangat mudah, dimana kita mau belajar, tapi untuk terkendala dimana mungkin pasti terkendala dalam modal juga ataupun gimana. Tapi kita sebagai orang yang mungkin punya semangat giat, kita harus tetap belajar, dimana kalau dengan belajar itu kita pun bisa menguasainya mulai dari alat dan juga apapun itu. Bagaimana tips ketika Anda bekerja dengan klien untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi mereka? Yang pertama, kalau di Sankara Studio kita harus menggunakan SOP, jadi SOP dalam bekerja, mulai dari sapa, senyum dan juga ketika mereka datang kita sambut, ketika mereka mau sebuah booking kita gunakan bahasa yang terbaik kita, dan ketika mereka datang pun kita arahin agar mereka tidak bingung. Gitu. Bagaimana cara Anda untuk mempromosikan atau memasarkan bisnis Anda ini supaya orang-orang itu tertarik dan percaya untuk menggunakan jasa Anda? Nah, untuk pemasaran sendiri, kita kan orang modern ya, dimana kita sekarang sudah hype, dimana dulu Instagram gak ada namanya Reel dan dulu gak ada namanya TikTok. Jadi mungkin dari saya pun sendiri memanfaatkan media sosial itu, jadi seperti Instagram Reels dan juga TikTok itu, dimana itu ada platform yang mungkin kayaknya sendiri kalau setiap mau tidur pun pasti scroll juga kan, gitu. Jadi itu ada momen dimana video dengan durasi 30 detik atau mungkin lebih kurang bisa membuat pemasaran fotografi lebih ramai lagi. Bagaimana Anda menyeimbangkan waktu antara kuliah, bekerja sampingan sebagai fotografer, dan kegiatan pribadi lainnya? Oke, yang pertama ini ada mungkin saya sering menerapkan skala prioritas, di mana hal terpenting, penting, dan juga hal yang mungkin nggak penting dan juga kurang penting. Jadi ada 4 ya. Untuk penting di mana seperti kuliah kita harus jamnya fleksibel. Untung ketika saya menjadi manajer, saya punya tim perusahaan di mana mereka bekerja dan juga bisa menghandle saya ketika saya nggak ada. Terus untuk yang penting di mana ketika mulai kuliah kan, di mana kita dasar awal ilmunya kan pasti di kuliah itu kan, di mana kita mencari ilmu dalam penjualan ataupun sebagai karir. Jadi dalam skala prioritas itu kita tahu di mana kita yang bisa belajar antara penting dan juga bisa meminimalisir hal-hal yang mungkin nggak penting lainnya gitu loh. Apa tujuan Anda sebagai fotografer di masa depan? Apakah Anda ingin menjadikan fotografi ini sebagai karir utama? Mungkin bisa, dan saya insya Allah bisa. Dimana mungkin ini juga selaras dari dulu saya awalnya pengen aja dan sekarang sudah hobi, dan harapannya ke depan mungkin menjadi perusahaan besar dari Sankara Studio, dan juga yang di atasnya Sankara
di mana dinaungi oleh Niskala. Jadi menjadi perusahaan foto terbesar mungkin di seluruh Indonesia ya. Iya. Gitu. Lalu apa tantangan terbesar yang pernah Anda hadapi sebagai seorang fotografer dan bagaimana Anda mengatasi hal tersebut? Untuk masalahnya mungkin kalau kita buka foto studio itu biasanya di mana mungkin pasti ada yang namanya, mungkin kalau cuaca kita nggak bisa, pasti cuaca pasti ada, di mana mungkin kalau hujan orang sudah booking akhirnya terhalang hujan akhirnya menjadi telat gitu. Terus juga dulu ya mungkin sangat sulit pengenalan, di mana kita baru belajar baru bisa memperkenalkan Sankara Self Photo Studio. Jadi nggak seramai hari ini. Jadi itu ya mungkin struggle-nya itu kurangnya pengenalan, tapi sekarang sudah aman, cuaca, dan juga yang terakhir adalah mungkin pesaingnya pasti ada. Jadi namanya pesaing itu pasti ada. Selanjutnya, apa saran Anda untuk mahasiswa yang ingin memulai usaha bisnis di bidang fotografi? Nah, untuk teman-teman yang mungkin mau belajar fotografi, di sini saya juga nggak amat jago. Tapi ketika kalian sudah mendapatkan kesempatan atau sebuah peluang, maka akan menjadi berharga ketika kalian memanfaatkan kesempatan itu. Gitu. Jadi kalau bisa dibilang, kalau kalian mau berusaha pasti ada jalan. Gitu. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Mas Sahrul untuk jawabannya yang sangat bermanfaat bagi kita. Nah, dari kita HMPS Manajemen Bisnis Syariah Divisi KWU, kita mempunyai produk seperti yang di samping saya ini, ada kaos, ada tote bag sama topi. Buat kalian yang ingin order produk tersebut, kalian bisa kepoin di IG-nya Katalog Bis. Mungkin itu saja, sekian dari saya selaku moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.